Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Mira, salah satu mahasiswi di Universitas 19 November Kolaka, program studi pendidikan geografi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kurikulum pembelajaran. Ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah kurikulum pembelajaran oleh dosen Bapak Ahmad Iskandar, SPD MSc. Berikut kita mulai videonya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin penting yang akan saya paparkan. Yang pertama, yaitu tentang teori belajar itu sendiri. Yang kedua, tentang konsep dasar pembelajaran. Yang ketiga, tentang prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Yang keempat, pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Nah, yang kelima, yaitu tentang metode dan teknik pembelajaran inovatif. Oke, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu tentang teori belajar itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu teori dan apa itu belajar. Nah, teori adalah serangkaian bagian atau variabel dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel untuk menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan belajar merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa teori belajar itu adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, macam-macam teori belajar. Yang saya jelaskan di sini hanya 5 teori, yaitu yang pertama tentang teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik ini berasal dari kata behavior yang artinya tingkah laku. Semakin seseorang diberikan penguatan dalam belajar, ia akan semakin menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan informasi yang ia dapatkan. Nah, bila teori behavioristik ini dikaitkan dengan pembelajaran, tingkah laku ini merupakan wujud capaian atau hasil dari belajar seorang siswa. Selanjutnya yang kedua, yaitu teori belajar kognitif. Nah, teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Artinya, teori belajar ini tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu teori belajar konstruktivistik. Teori ini merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi. Dan hal ini yang diperlukan guna untuk mengembangkan dirinya sendiri. Lanjut pada teori yang keempat, yaitu teori belajar humanistik. Nah, teori ini sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Seperti itu. Nah, yang kelima yaitu teori belajar sibernetik. Nah, teori ini
merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Kemudian kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu tentang konsep dasar pembelajaran. Nah, jika teori berhubungan dengan konsep, maka dalam uraian tentang konsep dasar pembelajaran, dalam belajar ada yang dinamakan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk mengajarkan siswa yang belajar. Oleh karena itu, guru hendaknya berperan dalam memfasilitasi agar terjadi proses mental emosional siswa, sehingga kemajuan belajar dapat dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, setelah mengalami proses pembelajaran, ada yang dinamakan hasil belajar sebagai suatu yang ditentukan untuk usaha seseorang dalam melaksanakan kegiatan belajar. Nah, sedangkan pada dasarnya hasil belajar ini ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang meliputi segi kognitif, efektif maupun psikomotorik. Oke, lanjut pada poin yang ketiga, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar pembelajaran. Nah, sebelum saya menjelaskan apa-apa saja prinsip-prinsip dasar pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit apa itu prinsip dan apa itu pembelajaran. Nah, prinsip adalah sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Aktivitas ini merupakan proses dua arah antara pihak guru dan peserta didik. Nah, jadi prinsip pembelajaran itu adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan harapan tujuan pembelajaran itu tercapai, dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Kemudian, macam-macam prinsip pembelajaran. Yang pertama, yaitu perhatian dan motivasi. Nah, perhatian ini mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Nah, prinsip yang kedua yaitu keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain pula. Belajar hanya mungkin terjadi apabila seseorang aktif mengalaminya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Nah, prinsip keterlibatan langsung ini merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Kemudian yang keempat, yaitu pengulangan. Menurut teori psikologi daya, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Nah, dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Prinsip yang kelima, yaitu tentang tantangan. Nah, prinsip pembelajaran yang berupa tantangan, karena peserta didik tidak merasa tertentang bila hanya sekedar disuapi, sehingga dirinya tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Sebab itu, tanpa tantangan, peserta didik merasa masa bodoh dan kurang kreatif, sehingga tidak berkesan terhadap materi yang diterimanya. Yang keenam, balikan dan penguatan. Nah, peserta didik akan bersemangat belajar apabila mengetahui dan mendapatkan
hasil yang baik. Hasil yang baik itu akan merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik lagi bagi hasil usaha belajar selanjutnya. Lanjut prinsip yang ketujuh, yaitu perbedaan individu. Siswa merupakan individual yang unik, artinya orang satu dengan yang lain itu berbeda. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik, psikis, kepribadian, dan lain-lain. Untuk memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri dari peserta didik tersebut. Kemudian kita melangkah pada poin yang keempat, yaitu pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajarannya itu mencakup suatu pendekatan pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Kemudian pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, sedangkan strategi pembelajaran itu merupakan perencanaan yang berisi metode dan rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, lanjut. Adapun pendekatan menurut prosesnya, menurut Percival dan Ellington pada tahun 1984 ada dua. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada guru, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang dilihat dari segi materi, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan tematik. Sedangkan strategi pembelajaran menurut Rowntree ada dua. Yang pertama, exposition discovery learning, dan yang kedua, strategi group individual learning. Nah, sedangkan model pembelajaran itu ada tiga. Yang pertama, discovery learning, problem based learning, dan yang ketiga, project basic learning. Nah, lanjut pada poin yang terakhir, yaitu metode dan teknik pembelajaran inovatif. Yang pertama ada metode debat. Metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan kontra. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, selanjutnya metode yang kedua, yaitu metode role playing. Metode ini adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Yang ketiga, metode pemecahan masalah atau problem solving. Nah, metode ini merupakan penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Nah, yang keempat, pembelajaran berdasarkan masalah. Metode ini memusatkan pada masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa. Peran guru hanya menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Metode yang terakhir atau metode yang kelima yaitu script kooperatif. Nah, metode ini adalah metode belajar di mana seorang siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengintisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Nah, oke teman-teman, sampai di situ saja penjelasan materi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini membawa banyak manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi